Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik dengan NIM 11930303031. Saya dari Hukum Tata Negara Siasa semester 5 dan saya berada di kelas A. Mungkin langsung saja, saya di sini akan membuat video mereview materi dari pertemuan ke-6 sampai dengan pertemuan yang selesai atau pertemuan terakhir. Dimana dengan matkul yang berjudul yaitu Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah. Dosen yang pertama atau dosen ke-1 yaitu Dr. Haji Ayi Sofian MSI, dan dosen yang kedua yaitu Lutfi Farurijal SSY MH. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai kewenangan pemerintahan daerah kabupaten dalam pemekaran daerah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, langsung saja kepada kabupaten kotanya gitu ya. Nah, Kabupaten Bandung Timur itu akan memiliki wilayah dengan luas 758,43 km persegi atau sekitar 43,3% dari luas Kabupaten Bandung sebagai daerah induk. Jumlah penduduk berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Bandung sekitar 1.762.133 jiwa atau sekitar 48,63% dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung. Kepadatan penduduk calon persiapan daerah otonomi baru atau CPDOB Kabupaten Bandung Timur mencapai 2.323 jiwa per kilometer persegi, lebih padat dari Kabupaten Bandung sebelum pemekaran. Dan setelah pemekaran menjadi 2.006 atau 2.056 jiwa. Hal ini sebagai ilustrasi saja karena menggunakan data tahun 2020 yang dipublikasikan tahun 2021 gitu. Nah, wilayah CPDOB Kabupaten Bandung Timur paling selatan ialah Kertasari, sebuah kecamatan yang terletak di dataran tinggi. Wilayahnya didominasi perkebunan teh dan usaha tani sayuran. Di kawasan ini pula terdapat hulu sungai Citarum, kilometer 0 Citarum. Kecamatan Kertasari paling luas di Kabupaten Bandung Timur, dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Garut, sebelah timur dan selatan. Kertasari merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Bandung Timur yang tingkat kepadatan penduduknya di bawah 500 jiwa per kilometer persegi, tepatnya 469 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan lainnya berkisaran antara 1.100 sampai 6.300 jiwa per kilometer persegi. 5 kecamatan yang paling padat penduduk ialah Majalaya, Cileunyi, Rancaekek, Bojong Soang, Ciparai. Itu. Kecamatan Kerjasari pun merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Bandung Timur yang luas wilayahnya lebih dari 100 km persegi, tepatnya 152 km persegi atau sekitar 20,5% dari luas Kabupaten Bandung Timur. 14 kecamatan lainnya berkisaran antara 24 km persegi atau Selokan Jeruk sampai 91,94 km persegi sampai Pacet. Dari segi jumlah penduduk, setiap kecamatan berkisar antara 56.000 jiwa. Celengkrang sampai Cileunyi gitu kan, batas wilayahnya. Nah, dari 15 kecamatan ternyata penduduk lebih dari 100 jiwa berturut-turut: Cileunyi, Rancaekek, Ciparai, Majalaya, Paseh, Cicalengka, Pacet, Cimenyan, Bojong Soang. Nah, yang utama adalah pemekaran ini menjadi ajang untuk mendekatkan diri dengan keperluan pelayanan masyarakat. Kalau selama ini dirasakan berat dari Majalaya atau Nagreg untuk mengurus KTP dan SIM ke Soreang, tentu maksud pemekaran ini cukup baik untuk warga. Pertimbangan selanjutnya adalah tindak mengakomodasi kepentingan para elit. Hal ini tidak akan membuat masyarakat menjadi sejahtera gitu. Nah, dilanjut kepada kabupaten yang kedua, yaitu kabupaten atau upaya pemekaran Kabupaten Garut Selatan. Nah, di mana Kabupaten Garut ini merupakan domisili saya juga ya. Jadi saya sedikit agak memahami tentang pemekaran daerah itu. Nah, pemekaran daerah memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan guna melalui sebuah pelayanan publik demokratis di tingkat daerah dan pula pemberdayaan masyarakat yang berada di tingkat daerah. Maka dari itu pemekaran daerah atau
Pembentukan daerah otonomi ialah sebuah pilihan yang sangat tepat bagi keberlangsungan pemerintahan guna untuk bisa mendekatkan sebuah pelayanan terorganisir dengan baik, gitu ya, terhadap masyarakat. Itu tentunya ya terhadap masyarakat. Membuka peluang yang besar untuk pemerintah dan memperpendek atau mempersingkat rentan kendali antara pemerintah pusat dan warga pembentuk daerah otonomi baru Sulawesi Selatan. Tentu perlu didukung oleh sumber daya yang ada, artinya perlu meningkatkan kualitas masyarakat setempat melalui peningkatan pendidikan agar siap mengelola dan mengembangkan daerah yang nanti sudah disahkan menjadi kabupaten baru. Adapun data pemekaran terdapat dalam 15 kecamatan. Kemudian dari segi ekonomi tentu Garut Selatan kaya akan sumber daya baik dari pertanian, perkebunan, perikanan yang perlu diolah dan dibantu oleh pemerintah daerah. Selanjutnya dari segi pendidikan tentu banyak yang menjadi tugas besar yang harus dibangun, baik dari pembangunan pendidikan sampai pendidikan terhadap masyarakat, karena Garut Selatan masih banyak masyarakat yang putus sekolah gitu. Kenapa? Karena ya dari pusat kota Garut itu sendiri ke Garut Selatan itu kan agak jaraknya agak jauh gitu ya, dan terlalu luasnya wilayah Garut dan medan juga yang susah, jalan juga yang lama, jadi mungkin itu yang menjadi terkendala gitu ya terkait itu. Nah, dilanjut kepada kabupaten yang berikutnya. Ini saya menjelaskan sesuai dari runtutan materi yang dipaparkan oleh teman-teman saya ketika presentasi di grup WA ya, atau di Google Meet. Nah, yang ketiga itu upaya pemekaran Sukabumi Utara. Pemekaran daerah pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya, harus seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa yang akan datang. Dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Daerah Sukabumi Utara memiliki potensi sumber daya yang besar, potensi dari ketersediaan lahan untuk pertanian. Wilayah Sukabumi Selatan memiliki potensi sebagai wilayah pusat pengembangan sektor pertanian. Kategori perekonomian yang mendominasi di Kabupaten Sukabumi adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan, di mana kontribusi perekonomiannya itu. Namun di samping itu masih ada beberapa faktor yang belum terpenuhi dalam pemekaran daerah, seperti minimnya kualitas dan daya. Beberapa faktor yang belum terpenuhi dalam pemekaran daerah itu, yang pertama minimnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, belum terrealisasinya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara merata, konsisten dan berkelanjutan gitu. Kurangnya pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi, serta belum optimalnya pengembangan kualitas infrastruktur penunjang kehidupan bermasyarakat gitu. Nah, ini juga infrastruktur juga, lagi-lagi infrastruktur yang menghambat untuk menjadi pemekaran tersebut. Nah, dilanjut ke otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta. Nah, daerah istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan latar belakang dan sejarah tersebut, pemerintahan Republik Indonesia memberikan otonomi khusus kepada pemerintahan daerah-daerah istimewa Yogyakarta, dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi pemerintahan yang berdaulat. Ini yang memang sudah berdiri dan berjalan sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus 1945. Nah, perkembangan otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta selalu terjadi sejak ditetapkannya daerah ini menjadi daerah otonomi khusus. Perkembangan yang nampak terjadi adalah terkait regulasi yang mengatur berjalannya pelaksanaan otonomi khusus ini, dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 yang menambahkan kewenangan bagi daerah istimewa Yogyakarta, PP nomor 31 tahun 1950 gitu. Nah, otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 fokus terhadap pembahasan bab 6 17 tentang pemerintahan daerah pada pasal 18 ayat 2 menjelaskan aturan otonomi bagi setiap daerah, pasal 18 ayat 5 yang menjelaskan tentang pembagian urusan dalam otonomi, dan pasal 18B ayat 1 tentang pengakuan satu-satunya pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa gitu. Namun bagi daerah rakyat Yogyakarta tetap berlaku persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan mulai dari desa hingga tingkat provinsi, seperti penyaluran hak memilih dan dipilih hingga
pengalokasian anggaran dari pusat ke daerah dengan tetap berlaku perimbangan antara pusat dan daerah. Nah, sekarang lanjut ke otonomi khusus Nonggur Aceh Darussalam. Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif, menjunjung tinggi nilai agama. Persentasi penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariat Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutasen di Aceh Tenggara sampai Ulu Masyen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leser didirikan di Aceh Tenggara. Dana otonomi khusus Provinsi Aceh masih tergantung dengan keberadaan dana otonomi khusus, di mana dana otomatis atau di mana dana otonomi khusus berkontribusi lebih dari 50% dari anggaran pendapatan dan belanja APBD dan pelaksanaannya. Masih terdapat permasalahan terkait alokasi dana antara pemerintahan provinsi dan kabupaten. Kelembagaan di Aceh atas Waliullah di Majelis Tinggi, adapun kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sehubungan dengan kewenangan otonomi khusus di bidang pertanahan yang diberikan kepada pemerintahan Aceh, yaitu segala ketentuan mengenai pertanahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh melalui Undang-Undang PA tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pertanahan. Hal ini karena pertanahan tidak diatur secara teknis dalam Undang-Undang PA, sehingga implementasi atau pelaksanaannya tetap harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan regulasi lainnya. Nah, dilanjutkan dengan otonomi khusus Papua. Berdasarkan tujuan pemberian kewenangan khusus pada daerah Papua ini sangatlah baik dan dapat berdampak positif jika kinerjanya maksimal bagi kelangsungan hidup masyarakat Malaysia ini. Namun realitanya pelaksanaan kebiasaan ini belum sepenuhnya berdampak bagi masyarakat di distrik Mimika Timur. Hal ini sebab tingkat kesejahteraan yang masih di bawah rata-rata, walaupun dari hasil distribusi responden yang tinggi ialah kategori baik atau cukup, namun realita yang diamati peneliti dapat dikatakan masyarakat yang tinggal di wilayah ini masih belum sejahtera gitu ya. Nah, walaupun melihat kinerja otonomi khusus 13 tahun, kurang lebihnya 13 tahun, sudah cukup dirasakan masyarakat, namun realitanya sebagian masyarakat masih merasa kekurangan. Walaupun ada bantuan pemerintah yaitu penyediaan tempat tinggal, namun taraf kehidupan belum baik seperti pangan, sandang, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Berdasarkan analisis regresi linear dan korelasi produk, Momen menunjukkan bahwa kebijakan otonomi khusus cukup berdampak positif dalam artian bahwa kurang lebih 8% masyarakat dapat dikatakan sejahtera. 82% cukup sejahtera diukur berdasarkan indikator kesejahteraan yaitu memiliki rumah, sandang, dan papan tercukupi, bahkan secara fisik, kesehatan lingkungan atau mental, pendidikan budaya, serta spiritual, moral, etika. Dengan demikian, jika pelaksanaannya kebijakan otonomi khusus lebih baik atau kinerjanya maksimal, efektif dan efisien responsif, maka akan lebih meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat asli Papua. Terjadi peningkatan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin ini yang terakhir yaitu otonomi khusus DKI Jakarta. Provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonomi memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, aturan sebagai otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkungan nasional, regional maupun internasional. Oleh karena itu, dalam pengembangan wilayah memperhatikan lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabek Punjur. Sejalan dengan hal tersebut, maka rencana struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi 4 struktur ruang, yaitu sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi 4 struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana, sumber daya air, dan sistem jaringan utilitas perkotaan. Nah, pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat luar biasa ya, karena nggak perlu diperdebatkan lagi gitu, karena itu merupakan ibu kota negara kita, ya otomatis itu akan mempunyai peran dan fungsi yang berlebih dari kota-kota sebelumnya gitu, atau dari kota-kota sebelum atau kota-kota yang tidak menjadi ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Mohon maaf bila banyak kata atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.